A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yutuba badala bidin wa darada akhirin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Radhiyallahu anhu ankum wa an jami'il muslimin wal muslimat. Qala radhiyallahu anhu aran nasa khilanal jawadi wala araba khilan lahu fil alamin khalilun wa inni ra'aytul bukhla yazri bi alihi fa akramtu nafsi ayyukala bakhil. Wa qala berkata penyair lain, aku melihat manusia itu senang berteman lawan orang yang pemurah. Nah, memang jar Nabi itu orang pemurah itu as-safi qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Ini orang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia. Artinya manusia itu ketujuh berawan tadinya lah. Nah, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Jadi aku lihat jadi manusia itu berteman dengan orang yang pemurah, dan aku tiada melihat orang yang bahagia baginya di alam ini temannya. Nah, jadi kalau kawan itu sedikit banyaknya, ya pastilah itu memberi lawan kawan. Dan sesungguhnya aku melihat sifat bakhil itu akan menghinakan orang yang mempunyai sifat itu. Nah, jadi orang yang bakhil ini dia akan menjadi hina gara-gara kebakhilannya itu lah. Dan aku muliakan diriku, ya kan? Artinya aku berusaha memuliakan diriku ini supaya tiada dikatakan aku bakhil. Nah, jadi artinya supaya menjadi pemurah. Wa kafabil bakhili khisatan ay yujma li ghairihi wa yahtamila ma'arrata ghairihi wa la yanalu ladzata wa frihi wa khairihi wa kamisli yaqul wa ki laimun la yazalu
yalumu waqran liwarisihi wa yadbau an himahu ka kalbi saydi yumsiku wa huwa tawin farish farisatuhu liyakul farisatahu liyakul hasiwahu. Nah, maka cukuplah orang yang bakhil itu kehinaannya, yaitu bahwa ia mengumpulkan harta untuk orang lain. Nah, jadi ini ngaran bakhil ini lawan dirinya sendiri pun bakhil juga. Jadi hartanya disimpani aja, disayangi pada pas orang mati orang mengambilnya. Ya. Dan ia menyandang ma'arata ghairihi. Nah itu kesulitan mudaratnya, ya kan, menyimpan harta tadi, wala yanalu ladzata wafri, dan dia tidak mendapatkan kelezatan yang sempurna dari hartanya, wa khairihi, dan tidak pula mendapatkan kebaikan daripada harta itu. Nah, pada seumpama itu berkata Imam Waqi. Imam Waqi ini gurunya Imam Syafi'i, nah, ini makamnya di Mesir juga. Ini yang mana Imam Syafi'i itu pernah berkata kepada Waqi tentang buruknya hafalannya. Imam Syafi'i ini manusia sangat cerdas, nah, asalnya urusan hafal itu sangat mudah sekali. Sekali mendengar, sekali membaca hafal Imam Syafi'i itu. Nah, sehingga Sidin ini kalau berjalan tuh dalam riwayat bersumpal telinga. Soalnya apa aja yang didengar Sidin waktu berjalan tuh hafal Sidin. Ini yang ada penting tuh ada usaha aja memang ya, hafal ada usaha hafal yang ada penting disumpali Sidin. Nah, satu ketika Sidin ini kesulitan, ya. Nah, hafalannya sulit lah. Kenapa? Ini sebabnya. Nah, sehingga Sidin laporan kepada guru Sidin di Imam Waqi. Syakautu ila Waqi an su'i hibdi. Arsyadani ila tarkil ma'asi bainal ilma nurun wa nuru la yudalil asi. Mengajar Imam Syafi'i, aku mengadukan kepada guruku Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Nah, maka guruku menyarankan agar aku meninggalkan kemaksiatan. Artinya hafalan ini kan menjadi nyali itu karena engkau tegawi maksiat. Ternyata diingat-ingat maksiatnya apa? Kadang-kadang Imam Syafi'i ini menggawi maksiat yang sengaja. Nah, Sidin ini lalu di jalannya itu ada WC umum. Lalu Sidin melihat orang pas masuk ke WC itu cuma kadang melihat mulai awal ini apa landaunya kelihatan. Nah, itu aja orangnya sudah pada kelihatan lagi masuk ke dalam kelihatan landaunya ada tahu juga Sidin apakah itu bebinian atau lelakian tahu juga. Nah, itu bagi orang sekelas Imam Syafi'i itu sudah dianggap maksiat yang apa? Nah, yang mempersulit hafalan Sidin ya. Kita urusan apa itu tuh ya nyata-nyata aja gitu istilah melihat. Nah, kenapa alasannya bainal ilma nurun ujar apa Imam Waqi lah ilmu itu adalah cahaya sesuatu yang mulia wa nuru la yuhdalil asi. Ini nur itu cahaya yang mulia tidak akan diberikan kepada orang yang maksiat. Nah, jadi di sini Imam Waqi mengatakan la imun la yazalu yalumu waqran liwarisihi la imun la yazalu yulamu waqran liwarisihi wa yatau an himahu kakal bisayri yumsiku wa huwa tawin farisatahu liyakulaha siwahu.
Nah orang yang hina itu senantiasa, orang yang tercela itu senantiasa dia dicela. Waqran liwarisihi. Nah ini dia menghormati atau memikirkan ahli warisnya. Wa yatwawan himahu, dan dia menolaklah daripada hartanya, artinya jangan sampai harta ini hilang atau apalah rusak. Nah, tapi memikirkan ahli warisnya yang seorang sakit badan itu menahan dan lain-lain. Nah, perbandingannya sama nang kayak anjing yang untuk berburu itulah. Maka anjing itu bila dapat buruannya ditahannya ada dimakannya. Nah, dilumpuhkan aja kayak itulah. Wa huwa qawin. Nah, sementara anjing itu laparnya tapi tetap kada makan. Barisa tahu, nah ini dia mengosongkan makan perutnya, tapi buruannya ditahan liyakulaha siwa, supaya nang memakan buruan itu orang lain. Ya, soalnya dalam hukum Islam kalau anjing berburu itulah ternyata dapat buruan dimakannya, nah maka itu tidak sah. Nah, ini kan anjing buruan ini pengganti sembelihan. Jadi sah ketika waktu melapas anjingnya itu baca bismillah sudah. Misalnya dapat binatang buruannya mati, ya adalah Bapak makan karena sudah pengganti sembelihan. Tapi syaratnya anjingnya nenek bujur-bujur berburu untuk tuannya, untuk amputnya. Bila inya berburu bukan untuk tuannya, untuk inya, maka tidak sah sembelihannya itu. Ya tadi tandanya bila dimakannya meskipun sedikit lah binatang buruan itu dimakannya berarti dia berburu untuk dirinya, untuk anjing bukan untuk tuannya. Nah maka ada sah sembelihannya. Tapi kalau sekedar melukai binatang buruan aja untuk melumpuhkannya, nah itu ada bapak. Nah cuma tetap aja tuh najis nang pintangan ikutannya itulah, tetapi mati bakas diikut anjing ini sah hukumnya dimakan. Nah, memang kita benarkan ada biasa sekalianan namanya, beda dalam hukum itu sah. Nah, maka istilahnya itu kalbun muallamun lah, anjing yang terdidik untuk berburu. Nah, ini dan dia berburu untuk tuannya bukan untuk dirinya. Nah, kemudian Nabil Hikamil Mansurah Bashir malal bakhili bihadisin awarisin. Nah, dalam hikam mansurah lah yang apa menyebar di mana-mana, ini masyhur artinya. Apa kata-katanya? Berilah kabar gembira dengan harta orang yang bakhil. Apa kabar gembiranya? Ini bahasa berbalik lah, bihadizin, harta itu kemungkinannya satu, akan terjadi satu bencana yang menghancurkan harta itu. Entah pembakaran, entah kemalingkan, apalah. Satu lah orang yang bakhil ini. Yang kedua, awarisin, atau nang dapatnya itu kena ahli warisnya. Artinya ini nang lakas mati berdahulu, tertinggal hartanya ahli waris yang mengambilnya. Nah itu antara dua itu aja terlalu sayang dengan hartanya. Amun kata hartanya berdahulu kena bencana, ya kena musibah. Nah atau orangnya nang mati berdahulu, nah akhirnya hartanya diambil oleh ahli waris. Qala Abu Hanifah rahimahullahu la an adila bakilan lianal bakil yahmiluhu alal istiqsa. Faya khudha fawqa haqqihi aw yaubanu faman kana hadza la yakunu ma'munal amanah. Berkata Abu Hanifah rahimahullahu taala,
ujar Zaidin, aku tiada berpendapat bahwa aku akan menganggap orang bakhil itu sebagai orang yang adil. Nah, jadi menurut pendapatku orang bakhil ini kayak apa aja, bukan orang yang adil. Nah, adil itu kan kita syaratnya dari beberapa nah diantaranya orang jadi saksi apa aja itu kan, terutama saksi nikah itu mesti adil. Nah, tapi orang bakhil ini menurut aku dari Imam Hanafi itu kada adil. Nah, kenapa? Karena orang yang bakhil itu yahmiluhu alal istiqsa, itu mendorong akan dia untuk pol-polan mengambil haknya. Pokoknya kada hakun gak kurang lebih ya. Angsulannya 100 rupiah itu ditungguinya ya, kada ada. Ini 100 sudah payu lagi, mau ini 500 sudah anggap itu kan. Nah 500 ini kada ada aja jarang berjualan angsulannya apabila ajar pokoknya tunggu itu bang. Nah pun aja 2-3 jam menunggu nih ya. Anggit nasi di rumah menunggu 500 saja. Yang diberiakan selesai ya, udah. Nah, jadi orang bakhil itu pokoknya habis-habisan bang. Nah, ya itu memang dipalarnya sedikit, dipalarnya juga. Nah, bahkan dia akan mengambil di atas haknya. Nah, jadi di atas haknya, jadi amuninya nang bakalah ada hakun bang, menurang bakalah ayo ke situ. Angsulannya 500 ya orang ada 1000 aja. 1000 barangnya ke bakalah 500 lenakon. Orang nang bakal. Oh ya kemanu? Nah, taunya merasa lah bila inya nggak ada mengambil haknya atau lebih dari haknya itu dia merasa rugi. Paman kana hadzal yakunu ma'munal amanah. Nah, siapa yang seperti itu sifatnya, nah maka orang ini kada kawa memegang amanah. Kada kawa dipercaya. Jadi bendahara kada kawa ini lah. Ini semestinya bendahara itu ya orang-orang seorang mengganapi. Mina ganjil sedikit kan, ya awal tuh 3 napi sebenarnya kadang kali hitungannya. Ada karena 3 napinya juga cuma dikuranginya nang penurang mengganapi juga. Nah, maksud mengganapi ini kan ditambahi. Nah, misalnya dapat duit lah 5.995.000. Nah, tambahi 5.000 jadi 6 juta ya. Nah, ini kada ganjil ini ya, diambil ya 95.000 itu pas. Wala ya alaihi salam iblis berkata Allah ya iblis akhirni bihabin nasi ilaika wa abgadin nasi ilaika. Qala habun nasi ilayya al-mu'minul bakhil wa abgadun nasi ilayya al-fasiqus sakhi. Qala limadha? Qala li'anna al-bakhil kad kafani buhluhu wal fasiqus sakhi atakhawafu ay yutli Allahu alaihi bi safaihi bayak baluhu summa walla wa huwa yaqul laula annaka yahya lama akhbartuka. Telah menemui Nabi Yahya alaihissalam makan iblis. Nabi Yahya ini pernah bertemuan dengan iblis. Ya. Nah, mungkin karena mukjizat kenabian beliau pinanduk lawan iblis. Nah, Nabi pun beberapa kali berjumpa dengan iblis dan Nabi tahu itu iblis. Nah, ini kisah Nabi Yahya adalah Nabi Yahya bertemuan iblis. Lalu jan Nabi Yahya, wahai iblis, coba bang beritahu kepadaku manusia yang paling engkau senangi itu siapa?
Dan manusia yang paling engkau benci itu siapa? Nah ini bila yang disenangi oleh iblis itu tentu orang jahat lah. Bila yang dibenci oleh iblis itu berarti orang baik. Ya iblis ini beda lawan Allah Ta'ala bertolak belakang. Milihnya Allah cinta lawan orang itu, iblis kata tujuh. Tapi bila Allah benci lawan orang itu, nah iblis ketujuh. Yang pacangan jadi kawannya itu. Hanya iblis ini lainnya sudah, makanya ngarannya itu asalnya Azajil. Asalnya adalah orang yang sangat taat kepada Allah Ta'ala. Nah kemudian gara-gara kada mau diperintahkan Allah untuk menghormat Nabi Adam itulah, nah maka iblis dikutuk, dirubah ngarannya menjadi iblis. Arti iblis itu orang yang diputuskan dari rahmat Allah. Artinya ini kada dapat, kada mau lagi dapat rahmat Allah, kada mungkin lagi dapat rahmat Allah. Nah maka iblis inilah dia berusaha hendak masuk surga, tak apa lagi sudah diputuskan. Nah jadi pasti masuk neraka artinya itu. Nah jadi satu-satunya cara untuk meringankannya itu meringankan aja, membebaskan kada. Dia mencari orang sebanyak-banyaknya yang menjadi kawannya dalam neraka. Ini bila bakawa kawannya sesakit itu kurang-kurang sedikit lah. Nah kayak pian puasa ada mun sarumahan seurangan ya seorangnya nang puasa nang lain gak ada, maka makanannya menyaman, bertambah lapar parut. Tapi bilanya serumahan puasa sama ya lapar aja cuma santai-santai biasa aja karena kawan ada ya. Nah itu juga iblis inilah munnya seorangannya masuk neraka sakit benar. Nah, maka inya mencari kawan sebanyak-banyaknya. Maka di Quran itu dikatakan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hanya saja iblis dan syaitan itulah mengajak orang-orang yang mau mengikutinya agar sama-sama masuk neraka. Nah, jadi pertanyaan Nabi Yahya ini, siapa orang yang paling engkau senangi dan siapa orang yang paling engkau benci, gitu lah. Nah, lalu iblis menjawab, ujar iblis, manusia yang paling aku senangi itu adalah orang mukmin tapi bakhil, engken, orang beriman tapi engken. Nah, itu ketujuh benar kalau orang itu ya iblis, awan benar ini. Nah kemudian manusia yang paling aku benci, aku murka itu adalah orang fasik tapi pemurah. Ini orangnya nih fasik tapi pemurah. Nah ini itu aku muar benar jaya jari iblis. Bukan kefasikannya yang dimuarinya tapi apa? Pemurahnya itulah. Kenapa? Karena sifat pemurah ini nanti akan menghilangkan kefasikannya. Artinya orang ini harapan baik itu ada. Nah, tetapi kalau orang beriman tapi bakhil, nah ini harapan baik itu jauh. Karena penyakit bakhil ini penyakit paling bandel lah di dalam hati itu. Nah, apabila yang lain-lain sudah kawa dikeluarkan penyakit-penyakit atau sifat-sifat tercela yang lain, nah sifat bakhil ini belum tentu. Tapi bila ini sifat bakhil ini sudah keluar dari hati, nah ini sifat-sifat yang lain berarti sudah habis keluar berdahulu. Nah ini menentukan sifat bakhil ini adalah. Nah jadi jadinya yang paling aku benci itu adalah orang fasik tapi pemurah. Ujar iblis lah. Nah lalu ujar Nabi Yahya alasannya apa? Nah lalu ujar iblis menjawab, karena orang bakhil itu sudah cukup bagiku buhlu kebahilannya. Artinya aku kadang ngalih-ngalih lagi membujuk, menggodainya untuk untuk sesat tuh ada perlu, karena kebahilannya itu sendiri yang akan menuntun dia kepada kesesatan. Kenapa? Karena pada akhirnya orang bakhil ini mesti masuk neraka.
Kan al-bakhil ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Ujar Nabi. Orang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari manusia. Nah, orang pada ketujuhnya berkawan orang bakhil. Ya, membawa ke warung tiap hari, tapi membayar orang tarus, nggak ada ketujuhnya. Nah, sebaliknya dia jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga dan dekat dengan neraka. Nah, jadi artinya ada uyuh-uyuh lagi. Orang ini asalnya masih bakhil aja itu siap-siap masuk neraka. Bahkan ketika malam Isra Mi'raj Nabi SAW itu melihat di pintu gerbang surga itu tertulis anti haramun ala kulli bakhil, engkau wahai surga haram atas setiap orang yang bakhil. Nah, berarti dia tidak boleh masuk surga. Kalau sudah masuk surga berarti tempatnya di neraka. Namanya tempat dua aja di akhirat ya, ada surga neraka. Ada mau antara masuk surga kada juga, masuk neraka kada juga, ada ya. Pokoknya bila kada ada di surga pasti di neraka sudah. Bila kada ada di neraka pasti di surga orang. Ada mau di surga kada ada, di neraka kada ada dapat mencari benar ya. Nah, makanya ada kisah di Quran itulah mengisahkan tentang orang-orang surga dan orang-orang neraka. Fi jannati yatasaaluna 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna naqudu ma'al qaidin hatta atanal yaqin. Nah, jadi orang-orang surga itu bertanya satu sama lain. Anil mujrimin, ujarnya mana kawan kita bahari ini kan ada di surga ini. Nah, artinya di surga ini dicek sudah kan ada. Nah, takut mana? Nah, ternyata kawan ini mujrimin lah, orang-orang yang memang jahat. Nah, ternyata dibukakan oleh Allah Ta'ala hijab. Mereka ada di surga, maka berarti mereka di neraka. Nah, surga neraka itu jauh jaraknya, cuma dengan kuasa Allah Ta'ala mereka bisa berdialog. Lalu orang-orang surga tadi, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk dalam neraka saqar? Nah, alasannya yang pertama, lam naku minal musallin, kami kada sembahyang. Lam naku nutimul miskin, yang kedua kami pelit. Tidak mau memberi makan lawan orang. Nah, padahal memberi makan ini lah. Nah, itu kalau amalan jar Nabi afsyus salam wa'at imut ta'am. Nah, kemudian wasilul arham wasalu bil lail wan nasudiyah tadkhulul jannata bisalam. Yang pertama tebarkan salam. Yang kedua beri makan orang. Nah, yang ketiga sambung silaturahim. Yang keempat sembahyanglah kalian di malam hari dikala orang banyak guring, maka kalian akan masuk surga selamat. Nah, itu 4 saja amalannya. Nyaman menyambut mamal alim. Nah, apalagi memberi makan orang puasa. Nah, itu ganal lagi pahalanya. Ini karakter bulan puasa ya. Nah, cuma pada tentu lagi sampai bertemu puasa. Kayaknya Nabi pun gak ada jaminan. Doa Nabi itu mulai Rajab lah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Syaban dan sampaikan kami ke Ramadan. Artinya pada tentu juga ini lah. Mudah-mudahan sampai. Nah, jadi bulan Ramadan itu tahu aja semua orang puasa kan. Nah, lalu memberi makan, membukakan orang puasa itu fadilatnya sangat besar. Nah, gimana hati-hati lah membukakannya waktu maghrib, jangan tengah hari membukakan gimana itu.
besaruan tengah hari nyaman benar makanannya pas akan membina alang-alang hati ini buka aja gini aku aja baik ibu nggak akan nang Tuhan bisa ubah-ubah juga gitu. Nah, kenapa ajar Nabi man fattara iman karena lahu itqa raqabatin minan nar wa maghfiratan lidzunubi. Siapa yang membukakan orang puasa maghrib tadinya adalah nah itu maka dia akan dibebaskan dari api neraka dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Nah, kalau Nabi menyampaikan itu para sahabat ini hendak benar membukakan orang puasa ini tapi sebalik kada mampu. Sehingga mereka mengatakan kuna ya Rasulullah laisa kulluna yajidu ma yufattiru bihi shaim. Wahai Rasulullah tidak semua kami bisa mendapatkan makanan yang bisa dijadikan hidangan untuk orang berbuka. Nah lalu Nabi SAW menjawab, yu'tillahu hadza sawa man fatara sa'iman ala madaqqati labanin aw syarbati ma'in aw tamratin. Allah Ta'ala memberikan fadilat yang dibebaskan dari api neraka, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala itu kepada orang yang membukakan orang yang berpuasa meskipun cuma dengan seteguk air susu atau bahkan dengan seteguk air putih atau cuma dengan sebiji korma. Sebiji itu maksudnya daging korma, jangan bijinya. Di hadis sebiji aja bijinya ya. Apa mau dimakan biji? Sebuah korma ya sebenarnya bahasa Indonesia itu sudah diatur lah kalau buah itu mestinya sebuah. Nah kalau manusia itu seorang, kalau ini binatang seekor. Itu bahasanya diatur bahasa Indonesia. Kalau kita ini bahan tercampur-campur. Manusia seikung ya. Ikung tuh bahasa Indonesia buntut. Berarti bila menyambat manusia ikung berarti manusia itu berbuntut berarti. Itu kan kalau didalami adalah itu kalau bahasa kita itu seikungnya. Berapa ikungnya? Ikung tuh artinya buntut. Nah, ini ada namanya sadar aja ini pada ikung ini buntut lah menyambat rancak aja. Namun binatang berapa ikung kambingnya? 5-nya. Ya memang berbuntut kambing itu pas saja sudah. Nah kalau buah ya buah namanya korma itu sebuah korma. Semestinya seperti itu. Ada kita nih sebiji. Nah, cuma mengarasnya bijinya ada juga ya. Nah cuma sekalinya orang Arab ini parah lagi. Dulu nih asalnya ragu-ragu kayak apa betakun nukar minyak harum misalnya kan 10 apa 10 botol bingung juga bahasanya ini apa kalau ini betakun kam habbah ya berapa biji nah dalam arti ulun minyak harum tuh biji berarti ini nah nanya tahu kan bahasa Arabnya jadi wah ini ya habbah ada bang asyara habbah nah, 10 biji lah nah isrina habbah 20 biji nah itu tapi ulun bahasanya ini janggal berarti orang Arabnya ulun maka minyak harum padahal hanya berbiji
Nah, jadi nanti kembali lah iblis ini, kalau orang bakhil ini jadinya kadang alih aku bawanya kebakilannya itu cukup untuk mengantarkan dia ke neraka. Nah, adapun orang fasik tapi pemurah, ujar iblis ini alasannya adalah aku khawatir, ujar iblis. Allah Ta'ala akan memperlihatkan, ya kan, memperlihatkan kepadanya pada kepemurahannya itu. Nah, artinya apa apa yang didapatnya dengan sifat pemurah itu diperlihatkan oleh Allah Ta'ala. Nah, sehingga dia itu tambah semangat, makin memperbaiki dirinya. Nah, akhirnya ia diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, maka kefasikannya itu akan hilang dengan sifat pemurahnya itu. Nah, kemudian iblis pun pergi. Imbah menjelaskan itu tadi lah, kisah pertemuan dengan Nabi Yahya. Wa huwa yaqul, tapi sambil sambil pergilah iblis ini berkata, jikalau seandainya engkau bukan Nabi Yahya, aku pada hendak berpadah ini rahasia aja iblis. Jadi masalahnya yang ini Nabi Yahya lah kata kawabah indah. Nah, ada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu pernah juga pertemuan dengan iblis lah. Nah, cuma ini bukan masalah apa pemurah dan bakhil ini. Tetapi Nabi ketika itu melihat iblis ini mengangkat karung. 9 karungnya, maka hibak isinya, karung kosong itu kau aja mengangkat, dan 9 karungnya hibak isinya. Nah, lalu Nabi bertakun, ini tahu iblis lah. Ujar Nabi, wahai iblis, apa isinya karung yang mangkatnya itu? Nah, ujar iblis, ini isinya hasad. Bani, orang lagi ini hasad, isinya hasad itu sifat dengki, iri dengki. Nah, lalu kemana? Angkatnya? Ujar Nabi, wahai iblis, nah aku ini mangkat ada membagi-bagi akan ini nah lawan umatmu. Lalu ujar Nabi, siapa aja yang pacangan dapat bagian itu? Nah, ujar iblis, ini kan 9 karungnya nih lah. 6 karung nih khusus ku bagi-bagiakan lawan ulama, sesama ulama. Nah, makanya kadang-kadang ulama ini binanya aja akur-akur tapi ada aja nung bina ya kan. Nah, ya ngalih disambat lah. Nah, irian 6 3-nya bang sisanya, nah sisanya ini orang banyak kan. Nah, cuma kebanyakan yang dibagi ini adalah orang-orang yang gawian atau profesinya tuh sama. Nah, jadi pedagang sama pedagang. Nah, ini bahirian ya, kita lah. Nah, atau apalah sama lah pokoknya gawian itu bahirian. Bila lain gawian jarang bahirian. Ini sama ini. Orang pedagang betatai lagi toko nong sebelah pina payu benar. Nong sebelah ini guring tong jaganya saking gak ada payunya. Nah, ini hati-hati nih bisa timbul hati apa? Bahiri. Nah, cuma yang aneh inilah pedagang di Hadramaut. Hanya Hadramaut ini memang lah dipuji-puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada ini toko lah, sebelah sini toko payu benar. Sebelah situ ada payu, iya nang ampun toko nang payu ini menyuruh pembeli itu begini kan sepali tukar sebelah situ jadinya. Ini saking mulianya hati. Jadi disuruhnya pembeli ini sepali tukar sebelah situ jadinya. Nah, nang kayak itu juga obat ini nang bagesa orang sekolah di situ, lawan dokter ini garing orang kita Indonesia ini mahasiswa sama nang sekolah situ kan, obat berapa sekian bayarnya aja, cuma menikam tanda duit, kedosa bayar dulu.
Karena bila dapat duit, bila hendak bayar, bila kada, aduh sah ada bapak juga. Modal kita ini hendak mati orangnya dong, nggak ada duitnya. Nah kemudian al-babu sadisul isrun ini yang ke-26 minal fil amal itu tentang amal bukan amal. Kalau amal itu ya gawian, ini amal itu angan-angan di hati. Nah, pokoknya terawangan ini panjang banget. Jadi ingat lon mati menerawang nih 100 tahun yang akan datang. Umur sudah 60 tahun mungkin ya. Ya, nah itu amal artinya tulul amal, ini kepanjangan angan-angan itu berbahaya. Nah kemudian kita mungkin Nisfu Syaban parok sudah ya. Malam ini malam Jumat, malam Sabtu, nah, malam esok insya Allah Nisfu Syaban. Nah malam Nisfu Syaban itu malam berkah. Nah karena di Quran itu disebutkan adalah malam berkah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wal Qur'anil wal kitabil muhamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin biha yufraqu kullu amrin hakimin amran min indina inna kunna mursilin. Inilah surah Ad-Dukhan. Nah jadi hamim wal kitabil mubin, hamim itu Allah Ta'ala nang tahu tafsirnya. Ini ayat mutasyabihat ngarannya lah. Ada yang tahunya apa itu tafsir hamim, alif lam mim, alif lam ra itulah. Itu Allah Ta'ala aja nang tahu. Nah cuma bacaannya kayak itu sudah. Makanya Qurannya belajar. Ya, dan pada belajar membaca orang alif lam ra nya baca alar. Gara-gara gak ada belajar. Amin, Allah Ta'ala yang tahu tafsirnya adalah maka dalam kitab tafsir itu biasa tulisannya Allahu a'lamu bi muradihi bidzalika. Allah yang lebih tahu maksud daripada hamim, alif lam mim dan seterusnya. Wal kitabil mubin, demi kitab yang menjelaskan tentang kebenaran dan tentang kebatilan, menjelaskan tentang yang halal dan haram. Itu maksudnya kitab Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguh kami turunkan Al-Qur'an itu pada malam yang diberkahi. Nah, di sini meskipun mayoritas ulama ahli tafsir yang dimaksudlah malam di mana diturunkan Al-Qur'an itu adalah malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Nah, tetapi ada sebahagian ulama yang menyatakan maksud daripada malamnya itu adalah malam nisfu Sya'ban. Kenapa? Karena ayat berikutnya fiha yufraqu kullu amrin hakim. Nah, di malam itu akan dijelaskan, artinya ditakdirkan satu persatu setiap perkara yang akan terjadi. Nah, maka pentakdiranlah perkara yang terjadi untuk per tahunnya itu di malam nisfu Sya'ban. Kan setahun mulai malam nisfu Sya'ban ini orang ini pajangan mati kah atau kada? Itu ditakdirkan malam nisfu Sya'ban cuma untuk setahun sampai nisfu Sya'ban tahun dudi inilah. Nah kemudian orang ini kawin kah kada kah? Yang belum kawin kah? Yang sudah kawin? Jangan menambah kah kada kah? Itu pun takdirnya ada di malam itu juga lah. Nah kemudian urusan rezekinya angka itu juga. Nah sehingga sebagian ada mentafsirkan lailatul mubarakah itu adalah malam nisfu Sya'ban. Berarti maknanya lailatul mubarakah malam yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Nah kemudian disebut pula Lailatul Ijabah lah, nisfu Sya'ban itu malam ijabah, doa-doa itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala.
Disebut juga Lailatul Maghfirah adalah malam keampunan. Artinya Allah mengampuni. Nah, kenapa di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan innallaha yaghfiru li jami'il muslimina fi tilkal lailah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu akan mengampuni semua orang Islam di malam nisfu Sya'ban. Nah, kecuali illa, ini ada pengecualiannya, tapi pada dapat ampunan dan rahmat, lika ini yang pertama dukun, meramal, ya, atau sahirin, yang kedua tukang sihir, perang maya dan sebagainya, ya. Nah, yang ketiga, au musyahinin, orang yang berbantah-bantahan. Ada ketakuran di hatinya itu ada dendam kebencian terhadap orang lain. Nah, yang keempat, au mudminin khamrin, orang yang sering minum khamar. Nah, yang kelima, nah ini adalah au aqil liwalidayhi, orang yang durhaka kepada orang tua. Nah, di hadis-hadis lain ada disebutkan tambahannya yang pada dapat ampunan dan rahmat orang musyrik, ya. Kemudian orang yang suka memalak orang, jatah preman ini, atau orang ya pungli lah, ini pungutan apa itu liar, nah, kan kadang-kadang tulisannya aja nih bebas pungli jadi kantor-kantor itu, cuma kenyataannya tidak ada juga, ada aja di bahan lah. Nah, itu kalau orang tujuh pungli-pungli gitu lah, ini malam nisfu Sya'ban dapat ampunan dan rahmat dari Allah Ta'ala. Nah, kemudian pembunuh, penjina, orang yang memutuskan silaturahim, orang yang suka adu domba, nah kemudian pembikin patung, kemudian orang yang pakaiannya itu tahirit. Nah, ini kepanjangan tahirit sampai ke tanah karena sombong. Nah, kemudian ada pelaku riba atau pemakan riba. Kemudian ahli bidah di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian orang-orang yang membenci sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah golongan orang yang dapat ampunan dan rahmat dari Allah Ta'ala. Nah, maka semestinya bertaubat dan berbanyak istighfar kepada Allah Ta'ala. Nah, itu kalau merasa ada salah satu dari itu. Atau pada daya juga bagus saja banyak istighfar dan taubat. Nah, nyerba amalan aja, tapi nang itu tadi ada lah, itu sia-sia juga amalannya. Jadi lebih dulu bertaubat kami. Nah, kemudian amalannya itu ya umumnya kita baca Yasin 3 kali itu kan. Maghrib itu. Nah, kalau ada waktu sembahyang taubat adalah sembahyang hajat, kemudian sembahyang tasbih. Nah, kadang-kadang ini kada cukup waktunya, cuma isyanya terlambat sedikit kalau ada waktu juga. Nah, kemudian tahun dulu ada apa dibagi amalannya ini? Nah, kena-kena yang ada dapat fotokopi aja lah, itu membaca tasbih Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 2375 kali. Nah, kemudian membaca Allahumma wafirli warhamni wa tub alayya, nah, itu 1000 kali. Kemudian Allahumma wafirli dunubi wali walidayya wali ashabil huquqi alayya 100 kali. Nah, kemudian Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah 100 kali. Kemudian membaca Allahumma yassir li ziarata Makkah wal Madinah bi barakati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 100 kali. Nah, kemudian membaca salawat wa salatu wa salamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah tuqbiyati qalatil adrikni 100 kali. Kemudian membaca ya Fatah ya Razak ya Alim 100 kali. Dan membaca subhanallah bil mizan wa mablaghal ilmi wa muntahar ridwan wa zinatul arsy 100 kali. Nah, kemudian perbanyak membaca doa Nabi Adam, Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati wa ta'lamu hajati wa qini suli wa ta'lamu ma fi nafsi wa firri dhanbi. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan shadiqan wa ta'lama annahu la yusibuni illa ma qaddamta li wa radini bi qada'i. Nah, itu berbanyak, memang ini nggak ada hitungannya, terserah aja. Nah, makin banyak makin bagus. Nah, doa Nabi Adam ini adalah fadilatnya biar pada malam nisfu Sya'ban banyak tiap hari baca aja ya, adalah. Nah, ujar Nabi, siapa membaca itu yang pertama adalah iman dan keyakinannya dikuatkan Allah,
dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala, hajatnya dikabulkan Allah Ta'ala. Nah kemudian Allah Ta'ala menjadikan baginya seolah-olah dia punya saham di semua usaha orang lain. Jadi orang ini berusaha tapi seolah-olahnya kayak bisian saham. Bisian saham itu kan tanam modal lah bahasa orang ini gitu. Itu biarnya kada 4 pegawai bagian dapat dia terus. Maka nih semuaan usaha orang ada sahamnya seolah-olah. Ini orang bohong apa nih seolah-olah ada saham. Jadi dapat dia banyak baras anyar atau ini lah. Orang mengatam modalnya ada bohong. Orang bertanam bakabun 5, hanya kada bisian 5, tapi dapat sekarang 5. Nah, tapi ini kada boleh mengharap itulah, tetapi itu diantara fadilat daripada membaca mengamalkan doa itu tadi. Nah, atau usaha orang lain lah, bisnis apapun, orang dagang dan sebagainya, pokoknya adanya dapat. Nah, tapi syaratnya ini kada boleh minta, bahkan berharap pun jangan. Nah, gimana menggerakkan itu kan Allah Ta'ala. Dan dunia, ajar Nabi akan datang kepadanya, Ragimah menghinakan diri. Dunia ini besar, bahasa kampungnya ini lawaninya. Dunia ini minta terima kan hadinya. Nah, jadi kadang kali katanya mencari dunianya yang menyasar. Nah, lihat benar biasa bila kayak itu kedilatnya ini mamal kan. Nah, juga intinya ya beramal itu ikhlas karena Allah Ta'ala itu semua fadilat. Nah, cuma intinya dorongan paling kuat kita beramal itu semata-mata karena Allah Ta'ala, yaitu urusan Allah Ta'ala nanti gitu kan. Nah, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita untuk bisa mengamalkan amalan-amalan yang baik gitu. Nah, mudah-mudahan amalan-amalan yang baik itu diterima oleh Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surga bighairi hisab, bisirrin nabi wa alin nabi wa bisirri suratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا ولا نقبل على كل حال ونعوذ بك من حال نار وما بنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ورضوانك وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلق امرك وعصى وجهك الله ولا 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 قوة الا بالله العلي العظيم ورزقنا الاخلاص في طلب العلم وبنا شرك وبجميع ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.